Ya, silakan yang lain mengaktifkan kameranya. Sebelum kita memulaikan perkuliahan ini, kita buka dalam doa ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kau masih menuntun kami, masih melindungi kami. Sekarang kami akan menaikkan pertemuan kuliah daring kami. Biarlah Engkau mau menuntun kami hingga bisa selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini dalam kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi lagi. Selamat pagi semua. Ya, semua ini tidak ada pagi ya. Cuma 2 orang saja yang ada pagi. Berarti di sana malam ya? Pagi, Sir. Oh, Pagi, Sir. Pagi, Sir. Saya kira Pagi. kalian Pagi, ada Sir. saya kira yang lain ada di Eropa ya, beda 12 jam. Oh, di ini ya, masih di Indonesia kan? Oke, saya harap ya kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik. Dan masih tetap semangat. Oke, pertemuan kita hari ini pertemuan ke-11 dengan pertemuan ke-12 ya. Share screen dulu. Oke, apakah presentasinya sudah terlihat? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, pada pertemuan kali ini adalah lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya, tapi diadakan secara ini ya, asinkronus. Maksudnya, saya sudah kirimkan ya video pembelajaran lewat YouTube ya tentang pengantar limit ya, pertemuan yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk di teorema limit ya. Teorema limit. Kita akan masuk di teorema limit. Oke, di sini ya capaian pembelajarannya secara umum ya mampu menerapkan konsep limit dan turunan dalam bidang keteknikan. Nah, ini capaian pembelajaran kita ya. Terus capaian pembelajarannya yaitu mampu menjelaskan konsep limit pada fungsi. Nah, ini capaian kita ya pada pertemuan ini. Saya harapkan kalian bisa menjelaskan konsep limit ya. Nantinya tujuan dari materi hari ini saya harapkan kalian bisa menjelaskan ya konsep limit pada fungsi. Oke. Nah, kita akan membahas ya pada pertemuan kali ini tentang definisi limit ya, definisi limit, yang kedua teorema limit, yang ketiga penyelesaian soal ya. Ya memang perlu disadari bahwa dengan keterbatasan jaringan ya, kuota, jadi pembahasan materi ini hanya sampai di sini. Nanti lanjutannya kalian bisa belajar secara mandiri ya, di rumah bisa akses materi tentang limit dan bisa pelajari lebih lengkap. Nanti saya akan upload materinya di LMS ya, Moodle di elearning.unika.delasalle.ac.id. Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas tentang 3 sub pokok bahasan ini ya, definisi limit, teorema limit, penyelesaian soalnya. Oke, nah definisi limit sudah buat ya dalam video pembelajaran ya. Mana definisi limit itu
arti lainnya yaitu mendekati atau menghampiri, yang kedua membatasi atau batas, yang ketiga mempersempit. Jadi ini tiga arti atau definisi ya dari limit yang bisa sampaikan di sini ya, tiga ini. Oke. Nah, jadi ini ada sebuah gambar ya. Di sini ada dua orang ya, sepasang pasangan ya, ada laki-laki dan perempuan ya. Masing-masing dari mereka kita lihat di sini memegang sebuah love ya. Ini bisa dibilang love. Nah, yang laki-laki pegang yang sebagian dan yang perempuan juga sebagiannya. Jadi 50-50 ya, 50%, 50%. Nah, pertanyaannya seberapa dekat cinta antara mereka berdua ini ya. Karena kalau kita lihat ini dia hampir ya, cinta dari si perempuan dan laki-laki ini hampir mendekat ya, sampai kita lihat sini dia membentuk bentuk love yang seutuhnya atau sepenuhnya ya. Jadi saya kasih contoh misalnya ini Talita ya. Talita dengan siapa ya? Misalnya dengan Ignatius. Ya. Seberapa besar cinta ini Talita dan Ignatius ya. Kalau Talita memegang love-nya ini agak jauh, berarti Ignatius ini mengejar sampai ketemu ini ya. Nah, di sini contoh. Nah, ini Talita sudah ketawa-ketawa ini. Jadi ini contoh penerapan atau konsep dari limit ya. Kita mencari tahu seberapa dekat sih ya jarak antara love yang satu dengan love yang satu juga yang dipegang oleh pria dan satu juga yang dipegang oleh wanita. Nah, ini kalau dia menyatu baru dia akan membentuk love yang seutuhnya ya. Berarti kalau sudah ketemu berarti itulah cinta ya antara Talita dan Ignatius. Bisa dibilang so jadian toh. Oke, ini contoh saja. Contoh yang kedua, nah bus ini hampir masuk ke jurang, ya hampir. Ya, kalau kita lihat gambar sini, ini bus ini hampir jatuh. Kalau kita lihat di sini ada permukaannya dan bolanya ini hampir jatuh ke jurang. Nah, pertanyaannya, hampir ini seberapa seberapa dekat dia atau seberapa jauh dia dengan jurang ya. Nah, ini yang dinamakan dengan limit ya. Kita mencari tahu batasannya seberapa besar angkanya ya, seberapa besar besarannya ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan limit. Semoga dengan contoh-contoh ini adik-adik bisa paham ya mengenai apa sih itu limit. Memang limit kalau di Indonesia kan batasan ya. Tapi untuk limit yang dimaksudkan di dalam konsep di kalkulus ini ya kita lebih ke angkanya ya. Sekali lagi ke angkanya seberapa dekat ya, seberapa menghampiri ya dari angka yang sesungguhnya atau angka yang sebenarnya. Oke, saya harapkan kalian bisa paham ya dengan contoh-contoh ini. Nah, sekarang saya minta kalian ya memberikan contoh yang lain ya mengenai limit dengan kalian mengunjungi atau masuk ke link www.menti.com. Nah, ini kodenya ya, silakan masukkan dan ya silakan sekarang kalian mengaksesnya, nanti Sir akan lihat jawaban dari kalian. Jadi silakan berikan contoh ya mengenai limit seperti Sir kasih contoh tadi ya. Ya, kalian bisa berupa kalimat ya. Oke,
Ini Sir persen. Ya. Di sini Sir akan lihat. Jangan lupa ya, taruh namanya ya. Terus jawabannya. Oke, ini sudah ada ya. Oke, sekali lagi ya. Nama lengkap ya. Nama lengkap. Sekali lagi Mark ya. Mark. Nama lengkapnya. Terus jawab lagi. Oke, di sini baru satu orang ya yang jawab. Sekali lagi kalian kunjungi link ini ya, www.menti.com dan masukkan kode ini 98 97 389 ya. Oke, dari sini kita lihat baru 3 orang ya yang memasukkan. Nah, ini. Nah, jawaban yang kedua dari Talita. Oke, saya masuk lagi yang pertama ya. Jawaban dari Mark ya, hampir mendapatkan nilai A. Ya, benar ya. Jadi di sini contohnya hampir mendapatkan nilai A. Limitnya berapa nilainya untuk mendapatkan nilai A? Ya kan, pasti kan ada nilai limit. Ya, kalau misalnya nilai limitnya A itu 80 sampai 100, berarti nilai limit dari mendapatkan nilai A harus 80, nggak bisa 79,9999 ya. Jadi untuk menghampiri mendapatkan nilai A berarti ada 79,9999 ya. Oke, jawaban yang kedua, mobil yang hampir menabrak ya. Oke. Jawaban yang ketiga, hampir tidak masuk kelas apa ini? Hampir tidak masuk kelas ya, hampir tidak masuk kelas. Oke. Keempat, saya nyaris mendapatkan bola tersebut. Oke. Alfamart dan Indomart selalu berdekatan. Ada juga yang hampir berdekatan. Ini mungkin salah satu contoh limit. Oke. Hampir ketinggalan pesawat. Oke. Mobil Budi nyaris menabrak mobil yang lain. Ini sama ya yang dengan yang tadi. Mobil A mendekati mobil B. Oke. Jadi seberapa dekat ya? Berjalan menuju rumah. Ya. 10. Peserta dengan nomor punggung 1179 itu hampir memecahkan rekor baru. Oke. Hampir tenggelam. Ya, bagaimana? Hampir tenggelam. Oke, berarti tinggal ini ya. Menit-menit terakhir ini dia hampir tenggelam. Terus saya hampir mendekati nilai KKM. Oke. Puji maksudnya KKM apa itu? Saya kurang, silakan aktifkan mic. Maksudnya uji nilai KKM-nya apa itu? Ketentuan nilai, Sir. Standar ya? Ya, Sir. Oh, Kalau oke. di SMA ya DP istilah begitu, Sir. Oh ya. Bisa tahu kepanjangannya dari singkatan ini? Tadi ketentuan apa ya? KK sudah lupa, Puji. Atau ada yang bisa menjawab? KKM itu singkatan dari apa? Ketentuan minimal, Sir. Ketentuan. Minimal. Ada 2 itu kah? 1? Kriteria ketentuan. Kriteria ketentuan. Apa M? Minimal. Oke. Oke. Jadi hampir mendekati ya. Oke, lanjut. Hampir terjatuh dari tangga. Oke. Terjatuh ya. Serius, bangunan yang hampir selesai. Oke. Pesawat itu hampir menabrak gunung. Gitu ya. Oh, hampir mati. Ini hampir mati. Bisa juga. Jadi hampir mati ini
Lebih jelas lagi ya, boleh. Jadi limitnya hampir mati itu ada angka, misalnya detak jantung ya. Berarti kita masuk ke variabel detak jantung. Jadi kalau detak jantungnya sekian ya, ada standarnya, berarti kita bisa katakan dia hampir mati. Ya, bisa. Oke. Ada lagi rumah Dela dekat dengan rumah Cinta. Oke. Contohnya batu yang jatuh dari bukit yang hampir menabrak rumah. Longsor ya. Maksudnya ini. Hampir ditikam. Oh, begitu. Berarti ini peristiwa apa ini? Lagi mabuk atau sampai hampir ditikam atau di apa ini? Di coba Innocentius maksudnya bagaimana ini? Ini kayaknya pengalaman hidup ini ya. Atau salah satu pelaku penikaman atau korban ini, Innocentius. Bisa jelaskan ini Innocentius? Innocentius ada? Mic-nya boleh diaktifkan dan jelaskan. Ya, bagaimana ini? Pengalaman hidup kah ini? Pas ada. Oh, gitu ya. Korban ini atau? Kalau pelaku saya bawa ke ini. Serbawa ke tim Manguni atau tim enggak ya? Polres. Korban ini. Oke. Korban. Ya, lain. Oke. Terus ada mendekati sekolah. Apa ini? Maksudnya mendekati sekolah, apanya ini mendekati sekolah? Rumahnya atau orangnya ini? Oke, Flora. Saya nyaris juara kelas. Oh, berarti ini ya, hampir mendekati batasan nilai dari yang juara ya. Hampir mendekati nilainya. Oke, contohnya hampir mendapatkan barang limited edition. Oh, gitu ya. Terlambat ke sekolah. Oh, cinta hampir diterima. Oh, gitu ya. Ini siapa ini? Tidak ada nama ini. Takut ketahuan ya. Maksudnya cintanya siapa ini? Oke, hampir tidak naik kelas. Gelas jatuh hanya retak. Hampir menangkap bola. Hampir terkena serangan jantung. Hampir menabrak pembatasan. Hampir mengenai saya. Bola itu hampir mengenai saya. Oke. Oke, dan seterusnya ya. Oke, saya tutup dulu mentimeter ini. Oke, jadi kalian sudah paham ya arti dari limit. Nah, sekarang kita akan masuk ke penerapannya ya dalam matematika atau kalkulus seperti apa ya yang dimasukkan dengan limit ini. Ya. Oke, kita masuk di sini ya. Ini contoh ini saya sudah ini ya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya ya mengenai contoh soal ini ya. Nah, saya kasih contoh. Limit x ya. Limit fungsi x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1 untuk ya X mendekati 1 ya, untuk limit X mendekati 1 nilainya berapa? Nah, kalau kita substitusikan ya nilai 1 ini hasilnya 0 per 0, bisa dibilang ya tidak terdefinisi atau tidak tentu ya. Makanya kita selesaikannya ada dua cara ya. Saya tidak tahu kalau kalian punya cara yang lain ya, tapi yang menurut sumber yang saya pelajari ada dua cara sini. Kita bisa menggambarkannya ya lewat tabel ini ya. Contoh misalnya X. Nah, input X kita gunakan saja yang ini ya, jangan ganti. Kita gunakan saja input X-nya ini. Misalnya ini yang dari atas ke bawah ya, dari 1,25, 1,1, 1,01, 1, sampai mendekati 1.
Nah, ini input ini untuk kita melihat untuk mendekati 1 ya. Input nilai yang mendekati. Terus dari bawah ke atas, kalau tadi dari atas ke bawah, dari sini dari bawah ke atas, dari 0,75, 0,99 sampai dia mendekati 1. Nah, ini inputnya. Nah, input ini atau masukan ini kita gantikan dengan nilai X, variabel X ya. Jadi 1,25 yang pertama kita masukkan di sini, substitusikan, hasilnya 3,8. Begitu juga dengan 1,1, 1,01, 1,01, hasilnya kita lihat di sini dia mendekati nilai berapa? Ini masih pertanyaan. Terus dari bawah kita masukkan 0,75, 0,9, 0,99. Hasilnya ini 0,99 ini 2,997. Berarti dia mendekati ya, mendekati nilai berapa dia? Ya. Berarti bukan 0 ya. Berarti bukan 0 per 0. Berarti salah ini jawabannya. Jawabannya ya kita bisa prediksikan atau kita bisa lihat dari sini pasti jawabannya 3. Ya kan? Dia mendekati 3. Dari atas dia mendekati 3, dari bawah dia mendekati 3. Nah, untuk lebih jelas kita bisa gambar ya, kita plot ya nilai X dan nilai Y di grafik. Di koordinat kartesius kita plot, contoh misalnya sini ada nilai 1 ya. Sebelumnya itu ada 1,25 dan ada 1,00 ada 0,99 ya. Kita plot ini, maka dia akan membentuk grafik garis ya. Garis ini dari fungsi, garis dari fungsi. Dan kita bisa tahu kalau misalnya kita masukkan 1 ya otomatis 3 ya. Kita lihat sini berarti kita tinggal tarik garis begini, dia akan menuju ke 3. Ya, dari grafik ini kita gambarkan plot-plot dulu X dengan Y. Berarti kan tertinggal garis yang di sini. Nah, dari garis asalkan kita gambar ini ya, gambar yang sempurna, gambar yang bagus, kita bisa tarik garis ke kiri, terus kita tarik garis ke bawah, maka dia akan menunjukkan plot 3 ya, 1,3 ya. 1,3 ya. 1,3. X-nya 1, Y-nya 3. Berarti kita tahu di sini berarti jawabannya 3 ya. Jadi lewat dengan tabel ini, lewat dengan gambar ini, kita bisa mengetahui limit ya X mendekati 1 dengan fungsi ini ya, hasilnya 3 ya. Nah, fungsi ini yang mana, Sir? Pertanyaan, Sir, fungsi ini apa sih? Fungsi ini, yang garis ini itulah fungsi ya. Garis biru ini itulah fungsi dari ini ya. Jadi sampai tak hingga ya. Sampai menuju tak hingga, sampai juga minta hingga, sampai plus tak hingga. Jadi jangan salah paham, Sir, fungsi itu bagaimana, so? Fungsi itu ini, yang garis ini. Karakteristik ini, garis ini. Ya, jangan sampai salah paham. Oke, saya harapkan kalian paham ini. Nah, cara yang kedua, kita bisa, Sir sudah jelaskan di video, kita modifikasi, ya. Apa ya, kata lain modifikasi, kita ubah ke bentuk yang lain ya. Contoh ini ya, X pangkat 1, X kurang per X kurang 1. Kita tarik X kurang 1. Nah, supaya boleh saling coret, berarti X kurang 1 taruh di atas juga ya, X kurang 1. Berarti kita tinggal cari pasangannya. Berarti kan ini dikali ini sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Ya, kita bisa selesaikan dengan saya sudah jelaskan di video, kita bisa melakukan pembagian ya, pembagian fungsi. Maka akan mendapatkan X kurang 1 dikali berapa sama dengan X pangkat 3 kurang 1. Berarti ini jawabannya X pangkat 2 tambah X tambah 1 tambah X tambah 1. Nah, ini jika dikalikan, kedua ini dikalikan, maka hasilnya akan sama, X pangkat 3 kurang 1. Ini yang dinamakan dengan kita mengubah dalam bentuk yang lain, tapi jawabannya sama, ya. Jadi kita ubah, tapi setelah dilakukan operasi perkalian sama hasilnya. X pangkat 3 kurang 1. Ya. Terus setelah ini sudah, baru kita lakukan coret, ya. X kurang 1 kita coret, tertinggal X pangkat 2 tambah X tambah 1. Nah, X ini baru kita substitusikan nilai 1, angka 1. Berarti 1 pangkat 2 tambah 1. Hasilnya 3, sama kan dengan yang digambar tadi?
Jadi bisa lakukan dua cara ya. Kita gambarkan grafiknya, kita masukkan dalam tabelnya, atau kita lakukan seperti ini ya. Contoh kedua. Nah, saya rasa yang paling gampang yang ini ya, menggunakan penyelesaian soal yang kedua. Karena kalau kita gambar, menyulitkan kita, bikin lama ya. Kita gambar terus kita cari, ya bisa makan waktu. Jadi sarankan kita yang menggunakan penyelesaian soal yang kedua saja ya, untuk lebih cepat kita mengetahui jawabannya. Oke. Nah, ini teorema limitnya. Oke, kita harus tahu dulu ini dasarnya ya. Silakan adik-adik bisa cari di internet ya, teoremanya. Kalau misalnya tidak bisa menghafal, atau adik-adik bisa dapatkan materi nyasar ini dan pelajari. Ya, ada 9 teorema limit dasar atau teorema limit utama ya. Ada 9 teorema limit utama di sini. Oke, yang pertama, limit K X mendekati C, kalau hanya konstanta, hasilnya konstanta. Ya, paham ya? Jadi kalau limit X mendekati C terus konstanta, tidak ada variabel lain, tidak ada variabel X, Y, dan seterusnya, maka nilainya konstanta. Oke, nilai yang kedua, soal yang kedua, limit X mendekati C, teorema kedua, kalau dia variabelnya X, ya, tidak ada konstanta, maka nilainya C, ya, yang C ini. Contoh X mendekati 2, ya, terus X, berarti jawabannya 2, ya, C-nya ini. Oke, yang ketiga, limit K Fx sama dengan, nah ini kalau ada konstanta dikalikan dengan fungsi, ya, Fx, konstantanya kita pindahkan ke depan, sekali lagi, ya. Jadi konstanta ini kita pindahkan ke depan, baru kita kalikan dengan limitnya. Oke, nanti saya akan kasih contoh soal. Jadi konstantanya kita pindah, limitnya tetap berada di sini, konstanta yang kita pindah. Nah, ini untuk penjumlahan seperti ini ya. Kita kalau penjumlahan limit X mendekati C X tambah GX, berarti kita pisahkan ya. Pisahkan terus kita jumlahkan. Seperti ini. Kalau pengurangan seperti ini, perkaliannya seperti ini, pembagian seperti ini, dan ini untuk pangkat, dan ini untuk akar. Ya. Ya, oke, silakan kalian pelajari. Oke, kita masuk di contoh soal. Ya, kita masuk di contoh soal. Nah, sebelum masuk contoh soal, kita ice breaking dulu ya. Saya lihat ini ada yang sudah bingung-bingung, ada yang konsentrasinya sudah kacau ya. Jadi kita main game dulu. Oke, gamenya gampang ya, mudah. Saya minta kalian ini aktifkan kameranya. Kita akan main game ya. Gamenya begini. Kalau saya bilang Indonesia, ya, kalau saya bilang Indonesia, jawaban kalian itu bisa. Ada 3 kali ya. Bisa. Sekali lagi, kalau saya bilang Indonesia, kalian dengan gaya ya. Jadi saya lihat di kamera ini. Jadi gaya, terus katakan bisa. Kalau saya bilang cegah COVID-19, kalian lakukan cuci tangan. Bilang cuci tangan. Ya, salah satu saja ya, kita ambil cuci tangan. Oke, latihan dulu ya. Indonesia. Silakan aktifkan mic, enggak apa-apa. Sambil aktifkan mic ya semua. Enggak apa-apa ribut. Oke, sekali lagi. Indonesia. Bisa. Gaya. Bisa. Oke, Gabriel, saya belum lihat. Bisa. Cegah COVID
16. Cuci tangan. Cuci tangan. Cegah COVID. Cuci tangan. Cuci tangan. Anda? Oke, Cuci tangan, jadi Pak. matikan mic-nya. Oke, yang Sir maksud di sini tidak ada kata yang lebih ya, tidak ada kata yang lebih. Jadi tidak ada tadi Sir dengan ada masker lagi. Ya, jadi sesuai dengan arahan. Ya. Sesuai dengan arahan. Oke. Yang salah itu kena hukumannya apa? Apa ya? Hukumannya kalian ini gaya TikTok saja ya, 5 detik. Nah, jadi jangan sampai salah. Gaya TikTok 5 detik. Oke, siap. Latihan lagi. Ya. Bisa. COVID. Cuci tangan. Cuci tangan. Oke, di tangan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang salah ini ya. Goyang TikTok 5 detik lah, 5 detik. Indonesia. Bisa. Jaga COVID. Cuci tangan. Tangan. Jaga COVID. Indonesia. Tangan bisa. Tangan. COVID Indonesia. Tangan bisa. Bisa. Cegah COVID. Indonesia. Bisa cuci tangan. Tangan. Cuci tangan. COVID. Tangan. Cegah COVID. Cegah COVID. COVID-19. 19. Jadi Serlia ada Billy belum jawab. Siapa lagi tadi? Oke, Billy ya. Billy 1 orang. Jadi Billy nggak usah ikut game. So kalah ulang ya. Jadi kalau misalnya Sir bilang yang lain itu reverse, berarti kebalikan ya. Jadi jangan salah. Oke. Bisa cuci tangan. Indonesia cegah COVID. Bisa cegah COVID. Cegah COVID. Indonesia cuci tangan. Cegah COVID. Bisa. Cegah COVID. Salah, Brooklyn salah. SUBU salah dan Brianse salah ya. Salah. Oke. Jadi kalian tadi seberapa ini? Kalian berempat silakan ya. Ini apa ya? Ser pasang lagu berarti ini. Lagu apa ya? Lagu TikTok ini. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita contoh soal ya. Tadi bagaimana kita menerapkan teorema limit tadi ya di soal ini. Oke. Nah, dari soal ini kita lihat di sini ada soal limit ya. Limit fungsi 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3 ya, hasilnya berapa ya. Nah, kita menggunakan teoremanya dulu. Nah, di sini ada contohnya ya. Kita menggunakan teorema 3 ya. Teorema 3 itu yang mana? Teorema 3 yang ini ya. Berarti ada konstanta ya. Ya, limit k fx mendingan k limit fx. Arti ini ada konstanta 2 ya. Berarti 2 kita pindahkan di kiri ya. Baru kita tulis limit x mendekati 3 x pangkat 4. Paham ya? Jadi kita menggunakan teorema limit 3 untuk memisahkan konstanta karena ada konstanta sini 2. Kita taruh di depan ya, pasang di depan. Oke, lanjut. Terus kita menggunakan teorema 8. Teorema 8 apa? Nah, ini kalau bilangan berpangkat
atau fungsi berpangkat ya, kalau ada fungsi berpangkat kita menggunakan teorema yang ini. Jadi limit x kita pakai buka kurung siku, kita masukkan limit di dalam ya. Jadi perhatikan cara penulisannya, jangan sampai salah. Seperti ini. Beda kan dari sini ke sini beda. Nah, kita menggunakan teorema 8. Jadi hasilnya ini. Jadi ada 2, sudah digunakan teorema 3, konstanta taruh di depan, terus ada limit x mendekati 3 ya, yang kita sudah pisahkan menggunakan teorema 8 berpangkat. Nah, setelah kita melakukan ini, baru kita gunakan teorema 2. Teorema 2 di sini limit x mendekati c itu hasilnya c. Ya. Berarti kita langsung substitusikan ya. Berarti x mendekati 3 ya. Tadi kan x mendekati c, berarti jawabannya c. Nah, berarti 3 ini yang kita masukkan digantikan dengan variabel x ya. Kita substitusikan. Berarti nilainya 2, hasilnya 2 kali 3 pangkat 4. Hasilnya 162. Oke, paham ya? Gampang ya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung saja, oh sir, kita langsung jauh 2 kali 3 pangkat 4. Ya, betul, tidak masalah. Cuman tergantung soal. Kalau soalnya dibilang harus menggunakan teorema, ya berarti kalian harus mengerjakannya seperti ini. Ya, harus menggunakan teorema. Kalau misalnya soalnya disuruh untuk menggunakan teorema, tapi kalau soalnya tidak suruh menggunakan teorema, ya kalian bisa langsung jawabannya. Langsung substitusikan saja 2 kali 3 pangkat 4. Ya. Jadi tergantung soal. Oke. Oke, contoh yang kedua ya. Limit x mendekati 4, 3x pangkat 2 kurang 2x. Nah, kita bisa tahu ini berarti fungsi yang operasi pengurangan ya. Jadi kita menggunakan teorema 5. Kita lihat teorema 5 ya. Teorema 5 kalau ini ya pengurangan ya. Pengurangan fungsi, 2 fungsi. Berarti kita pisahkan limit x mendekati c fx kurang limit x mendekati c gx. Kita pisahkan dari dalam kurung ini, kita pisahkan menjadi 1, 1. Ya. Kita pisahkan. Hasilnya seperti ini. Ya, ini kita sudah pisahkan kan? Ini kita pisahkan, ini kita pisahkan. Jadi sudah ada 2 yang terpisah. Dari yang dalam kurung ini kita pisahkan menggunakan teorema 5. Nah, setelah itu kita menggunakan teorema 3. Kalau tidak salah, teorema 3 itu konstanta ya. Konstanta taruh di depan. Berarti 3 ini, 3 kita taruh di depan ya. Dengan 2 yang konstanta ini kita taruh di depan. Jadi seperti ini. Ya. Oke, baru kita menggunakan teorema 8. Teorema 8 kalau tidak salah untuk limit berpangkat ya. Kalau berpangkat berarti kita bikin seperti ini. Baru kita pangkatkan 2. Sorry, kita lihat lagi teorema 8. Ya benar ya, berpangkat. Terus kita buat seperti ini. Baru kita kurang ini. Baru kita masuk teorema 2. Teorema 2 ingat, teorema untuk mensubstitusikan ya. Jadi mensubstitusikan angka 4 ke variabel x. Itu ya, angka 4 ke variabel x. Berarti 3 kali 4 pangkat 2 kurang, baru x 4 ini kita gantikan dengan x, berarti 2 kali 4. Ya, hasilnya 40. Sekali lagi, ini bisa buat secara langsung, kita substitusikan saja. Tapi ingat lagi, kalau misalnya soalnya disuruh menggunakan teorema, ya harus buat seperti ini. Ya, ada step by stepnya. Tidak langsung nilainya ya. Oke, lanjut. Untuk soal yang ketiga. Ya, ini sudah ada akar ya. Dari soal ini sudah ada akar dan sudah ada pembagian ya, sudah ada pembagian. Nah, kita menggunakan teorema 7 karena pembagian toh. Kita menggunakan teorema 7, kita perhatikan teorema 7 seperti ini. Ya, teorema 7 berarti kalau limit fx per gx berarti kita pisahkan ya, limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx. Ya, kita pisahkan antara 2 ini. Ya, limit f. 2 fungsi limit. Terus oke. Nah, terus kita sudah pisahkan kan dari teorema 7,
Kita menggunakan teorema 9 ya. Teorema 9 itu berpangkat ya. Dan teorema 2. Teorema 2 ini untuk apa? Untuk ini. Yang limit X mendekati 4X ini kan sudah bisa kita substitusikan. Berarti angkanya 4. Nah, untuk yang teorema 9 untuk yang limit yang berpangkat ya, fungsi yang berpangkat kita buat seperti ini. Kita masuk di dalam limitnya, kita masuk dalam akar. Nah, itu teorema 9. Kalau teorema 2 yang ini, yang di bawah ini. Karena sudah bisa lakukan substitusi yang di bawah ini, 4. Nah, baru kita masuk teorema 4. Teorema 4 kalau tidak salah konstantanya taruh di depan. Kan 1/4 ini toh. Kita taruh di depan 1/4 akar, baru kita masukkan limitnya. Baru kita masuk teorema 8 dengan 1 ya. Berarti kita langsung saja masuk. Kalau misalnya kan tadi saya bilang kalau limit X mendekati 4 dan 9, hasilnya apa? Bukan 4 ya. 9. Sekali lagi ya, ikut teorema. Limit X mendekati 4 untuk nilai 9, hasilnya bukan 4, tapi 9. Konstanta ya. Jadi kalau nilainya konstanta, maka jawabannya konstanta ini. Pakai teorema 1. Teorema 8 yang ini, yang berpangkat ya. Karena ada pangkat X pangkat 2, makanya menggunakan teorema 8. Dia masukkan ke dalam ya, kurung siku. Baru kita teorema 2, kita substitusikan saja nilainya ya. Angka 4, X mendekati 4 kan, kita gantikan dengan X, berarti 4/2. Akar 4/2 tambah 9 kali 1/4, hasilnya 5/4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Silakan ya. Silakan, jangan malu-malu ya kalau misalnya ada yang mau diulang lagi soal yang latihan soal yang keberapa atau contoh soal yang keberapa, bisa mengaktifkan mic-nya dan bertanya secara interaktif. Silakan. Ya, jangan malu-malu ya. Silakan bertanya. Kalau malu bertanya interaktif bisa chat, lewat chat saja bisa. Kolom chat. Ada, silakan. Untuk Talita sudah paham? Ada pertanyaan Talita? Kom? Jelas atau bagaimana? Tidak apa-apa, jangan takut kalau misalnya sir kita nggak paham yang sebelum ini. Ya, silakan Talita. Sir, silakan, yang Talita. 9,2 yang itu dong sir, yang limit X mendekati 4, yang X kuadrat plus 9 itu. Nah, itu dari 9,2 hasil yang saya masuk sama itu. Atau bagaimana, sir? Oh, oke. Oke, terima kasih ya Talita. Silakan menonaktifkan mic. Oke, saya ulangi lagi ya, yang 9,2 ini bukan angka desimal 9,2, bukan. Yang berarti ini berarti ada dua teorema ya. Teorema 9 dan teorema 2 ya. Teorema 9 yang mana? Teorema 9 yang berpangkat yang akar ya. Kan kita menggunakan akar. Kita lihat akarnya di sini. Nah, ini 9 ya, akar. Ya, kalau teorema 9 berarti limitnya kita masuk ke dalam. Jangan di luar lagi. Ya, limitnya kita masuk ke dalam baru kita akarkan. Oke, itu teorema 9. Nah, ini. Oke. Nah, itu teorema 9. Nah, ini dia. Teorema 9 itu. Nah, ini dia. Oke. Ini untuk yang ini. Nah, sekarang pertanyaan yang di bawah, Sir. Nah, yang di bawah ini dia menggunakan teorema 2. Dia sudah bisa masukkan angkanya saja, ya. Teorema 2 yang mana? Oke, kita lihat teorema 2. Yang ini, ya. Kalau limit X mendekati C, X sama dengan C. Ya. Jadi kalau dia limit X, berarti C-nya ini yang nilainya hasil dari ini, ya. Yang mana itu, Sir? Yang ini. Yang ini dia, ya.
limit X mendekati 4X, berarti jawabannya 4. Ya, sesuai teorema 2. Ini hasilnya 4. Oke, jadi hasil teorema 9 dan 2 hasilnya ini. Oke. Paham ya? Jadi ada gabungan antara hasil teorema 9 dan teorema 2. Karena 9 yang mana? 9 yang ini, yang untuk akar, dan yang teorema 2 yang untuk di bawah ini. Yang 4 ini. Oke. Bisa paham, Talita? Bisa, Sir. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Terserah mau example 3, example 2, mau tanya example 1 juga bisa. Silakan ya, jangan sampai kita nanti kuis baru kita bingung untuk mengerjakannya. Oke, kalau tidak ada sertanya satu-satu ya. Gabriel, sudah paham? Gabriel Franciscus Tumeo? Ya, Sir. Sudah paham, sudah jelas? Sudah, Sir. Oke. Sudah jelas. Eusebius, Layan, sudah paham? Sudah, Sir. Oh, sudah ya. Brianse, Bidang? Sudah, Sir, sudah. Oh, sudah ya. Banyak yang sudah paham ya. Yang lain, Gabriel, Natasha, Arla? Tidak apa-apa kalau mau diulang. Yang mana ya? Kita bingung Pak tuh dari pas ini mau masuk DP teorema dang. Yang mana Dari contoh? kan dari mulai mau masuk ini pakai teorema 3 ini. Dia kan mau pakai teorema 3 karena sesuai dengan DP DP rumus toh. Kan dari teorema 3 ini DP hasil itu baru mau lihat kalau dia sama dengan teorema 8 atau enggak, baru mau pakai teorema 8. Oke. Itu Sudah, bagaimana? Iya, oke. Jadi DP susunan teorema yang bingung Kang, mau duluan yang mana? Gitu kan pertanyaannya? Oh ya. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Jadi kita lihat dulu soalnya 2x pangkat 4 ya. Kita bisa menggunakan langsung pangkat, tapi membingungkan. Jadi pertama tipsnya ya, kita lihat dulu ada konstanta enggak di soal ini. Ada kan yang 2 kan? Berarti kita harus menggunakan teorema 3 untuk memisahkan ya konstanta dengan fungsi variabel x pangkat 4 ini ya. Jadi 2-nya taruh di depan, limit x pangkat 4 taruh di sini. Terus kita lihat berikut. Ada pangkat x pangkat 4 toh. Berarti ada pangkat di sini. Berarti kita harus menggunakan teorema 8 untuk memasukkan limit di dalam sini. Karena ada pangkat x pangkat 4 toh. Jadi kita taruh seperti ini. Nah, setelah itu kalau kita rasa sudah Sir, kita orang boleh substitusi ini. Kita sudah bisa lakukan substitusi ini. Ya sudah, langsung saja substitusi. Berarti 2 kali menggunakan teorema 2. Teorema 2 itu angka 3 ini kita gantikan dengan variabel x. Berarti 2 kali 3 dipangkatkan dengan 4. Dan hasilnya 162. Oke, begitu ya Gabriel. Nanti latihan-latihan lagi, nanti pasti akan terbiasa. Oh iya, Sir. Ya. Sir juga tidak terlalu hafal ya untuk teorema-teorema ini, jujur saya tidak hafal ya. Tapi dalam materi ini Sir harapkan kalian bisa paham saja bagaimana menggunakan teorema. Tapi untuk menghafalnya Sir tidak wajibkan ya. Tidak mungkin kalian mau hafal teorema 1 sampai 9, tidak mungkin ya. Ya kalau mungkin ada yang jenius ya bisa hafal, enggak masalah. Tapi kalau Sir jujur Sir tidak bisa hafal. Tapi setidaknya kita bisa menggunakan teorema ini ke dalam contoh soal ini, dalam soal. Nah, itu yang tujuan utama dari pembelajaran kita hari ini ya. Kita bisa tahu menggunakan teorema ini ke dalam fungsi limit ya, atau limit fungsi. Oke, ada lagi Cecilia? Sudah bisa? Cecilia Turamil. Sir, mau ditanya, Sir. Oh, oke, Eusebius. Oke, silakan Eusebius.
dari share contoh-contoh soal kan untuk teorema terakhir yang dipakai 2 untuk mendapatkan hasil kan, Sir. Jadi untuk setiap soal itu untuk mendapatkan hasil berarti menggunakan teorema 2 kan, Sir? Atau belum tentu. Kalau ada kan teorema 1 tadi. Mana ya teorema 1? Ah, ini teorema 1 kan. Teorema 1 kan misalnya ini kan ini contoh ya. Untuk teorema 1 limit x mendekati 4 9. Ya. Dia kan tidak ada variabel x toh, hanya 9. Berarti jawabannya kalau menurut teorema 1 langsung 9 hasilnya. Ya, tidak menggunakan teorema 2. Kalau teorema 2 misalnya sini ada x, ya. Teorema 2 yang tadi kan, contoh ini, limit x mendekati 4, ada x kan? Berarti 4 yang kita masukkan, teorema 2. Tapi kalau misalnya dia bukan x tapi konstanta, berarti bukan 4 ini hasilnya, 9. Karena tidak ada variabel x ini. Jadi langsung 9 apa hasilnya? 9. Jadi penyelesaian akhir bisa jadi 1, bisa jadi 2. Ya. Itu. Bisa jadi teorema 1, bisa jadi teorema 2. Tergantung soal. Oke, bisa? Eusebius? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak ada, coba selesaikan ya. Nah, coba selesaikan latihan soal ini ya. Oke, selesaikan dulu nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 nomor 2 saja dulu. Kalian Kalian tulis di kertas ya. Terus bagaimana saya bisa lihat hasilnya? Kalian bisa ya cepat saja, kan misalnya kalian sudah foto, terus kalian share screen ya, nanti share screen hasilnya di kertas, atau di filenya ya. Sekali lagi kalian tulis di kertas dulu, terus nanti kalian akan menunjukkan di sini ya, share screen ya. Apakah filenya dalam gambar? Berarti gambar, kalau foto kan gambar. Nah, kalian share screen gambarnya. Paham ya? Ini tugas sekarang ya, dibuat nomor 1 dan nomor 2. Yang sudah selesai nanti aktifkan mic dan bilang saja konfirmasi bahwa Sir, saya sudah selesai. Oke, ada pertanyaan lagi, Cecilia? Tidak, Sir. Oh ya, oke. Kalau tidak, Cecilia nonaktifkan mic-nya. Oke, Sir tunggu berapa menit ya? 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Silakan kalian latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, silakan. Awal ya. Jadi di sini saya menggunakan yang 5, tapi maaf Sir, saya lupa tulis. Teorema 5, apa itu? Yang kurang, Sir. Pengurangan, oke. Pengurangan. Setelah itu saya menggunakan yang 5 dan 1 karena di sini pengurangan, dan di sini karena dia tidak ada X jadi langsung jadi 1. Oke. 1 atau min 1? Min 1, Sir. Iya, min 1 kan. 1, Sir. Lalu yang selanjutnya saya pakai teori yang ketiga. Misalkan karena sini ada konstanta 3. Oke. Ya. Lalu sini lanjutannya, Sir. Di sini saya menggunakan teori yang ke-8. Oke. Karena pangkat ya? Iya, Sir. Oke. Baru langsung 2, Sir. Teorema 2. Hasilnya 2, Sir. Teorema 2 ya ini dari masukan oke. Oke, hasilnya 2 ya? 2, Sir. Coba Sir lihat di soalnya. Soal balik. Tidak ada foto, Sir. Oke, ya itu saja. 3 kali 3. Oke. Ya, benar ya. Ada yang jawaban lain atau ingin komentari? Silakan. Jika kalian mungkin mempunyai jawaban yang lain atau
konsep yang lain, bisa ini langsung komentari saja. Aktifkan mic dan komentari. Oke, kalau tidak ada silakan kalian kalian selesaikan atau kerjakan lagi di rumah. Untuk soal selanjutnya, kita akan tutup ya. Kita akan tutup materi ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita dapat menjelaskan ya konsep dari limit fungsi, terutama teorema limit fungsinya ke dalam suatu fungsi yang kita sudah bahas tadi ya. Saya harapkan kalian bisa mengerti dan dapat menjelaskan teorema limit tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, ini adalah LMS ya. Tugasnya kalian kumpulkan ya di seperti biasa ya. Ini kode kelasnya. Ya, di sini sudah ada materinya. Kalian kumpulkan tugas ya, limit fungsi di sini di LMS model. Oke. Kita akan tutup dengan doa. Nanti akan dipimpin oleh Puji ya, Puji yang biasa tutup. Teman-teman, mari kita dalam doa. Let us remember we are in the Holy Presence of God, and in the Father and the Son and the Holy Spirit. Bapa yang berada di kerajaan surga, berikan juga pengetahuan karyanya yang kudus. Mestinya Tuhan, telah menyelesaikan pikiran kami, kiranya apa yang telah kami pelajari itu boleh tertanam di pikiran kami dan boleh kami aplikasikan di keseharian kami. Berkati juga dosen kami ya Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. I will continue, oh my God, all my action for the love of you. Pray for us. Our heart. Forever.